Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai peran kelembagaan dan peran individu para tokoh dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara. Baik, langsung saja kita mulai. Peran kelembagaan. Kita tahu proses perumusan dan penetapan dasar negara tidak terlepas dari BPUPKI dan PPKI. Sebab dari kedua badan atau panitia inilah Pancasila itu. BPUPKI bagian merancang, sedangkan PPKI bagian menetapkan. Kita tahu bahwa BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang awalnya sebagai alat untuk kepentingan politiknya. Namun demikian, badan ini dimanfaatkan dengan sedemikian rupa oleh kaum pergerakan Indonesia untuk benar-benar mempersiapkan Indonesia merdeka nantinya. Sesuai namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan ini mempunyai tugas untuk mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan pemerintahan Indonesia jika Indonesia merdeka nanti. Jadi secara umum dapat kita pahami bahwa tujuan utama pembentukan BPUPKI bagi bangsa Indonesia khususnya adalah untuk menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Dalam sidang-sidang BPUPKI inilah kemudian melahirkan dasar negara, yaitu Pancasila dalam sidang pertamanya. Kemudian dibentuk panitia kecil pada masa reses dan panitia 9 yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta yang merupakan pembukaan UUD NRI tahun 1945, di mana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Dan dalam sidang kedua, BPUPKI menyepakati rumusan dasar negara sebagaimana tertuang di dalam Piagam Jakarta dan berhasil melahirkan konstitusinya Indonesia yaitu UUD NRI tahun 1945 pada sidang yang kedua. Itulah sekilas tentang peran BPUPKI. Kemudian, setelah melakukan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuklah PPKI. PPKI kemudian mengesahkan apa yang telah dirancang oleh BPUPKI dengan beberapa perubahannya. Dari sini, kita juga dapat melihat peranan PPKI, yaitu mengesahkan UUD NRI tahun 1945, di mana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Demikian peranan kelembagaan BPUPKI dan PPKI. Secara individual, semua anggota BPUPKI dan PPKI mempunyai peranan yang penting. Namun demikian, pada kesempatan kali ini, yang disampaikan hanya beberapa saja, yaitu Dr. Rajiman, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Baik, kita mulai dari yang pertama. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Dr. Rajiman mempunyai peranan sebagai Ketua BPUPKI. Selaku Ketua BPUPKI, beliau mengawali sidang dengan melempar pertanyaan tentang dasar negara apa yang akan digunakan oleh Indonesia jika Indonesia merdeka nanti. Pertanyaan itu penting, mengarahkan anggota sidang untuk mengusulkan gagasan atau rumusan dasar negara, yang kemudian memunculkan 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara, dan kemudian melahirkan Pancasila. Baik, itu tentang Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Kemudian kita masuk pada tokoh selanjutnya, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin mempunyai peranan dalam sidang BPUPKI sebagai tokoh perumus dasar negara. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara secara tertulis dan tidak tertulis. Dan ada perbedaan dari yang disampaikan secara tertulis dengan yang tidak tertulis. Baik, itu tentang peranan Muhammad Yamin. Kemudian tokoh selanjutnya, Dr. Supomo. Dr. Supomo mempunyai peranan dalam sidang BPUPKI adalah sebagai berikut. Dalam sidang BPUPKI, beliau juga merupakan tokoh perumus dasar negara.
Sebelum beliau menyampaikan rumusan dasar negara, beliau terlebih dahulu menyampaikan gagasan mengenai bentuk-bentuk negara. Beliau menyampaikan bentuk negara integralistik atau negara kesatuan yang mengakui keberagaman bangsa Indonesia. Baik, itu tentang Supomo. Kemudian tokoh selanjutnya, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI berperan sebagai perumus dasar negara dan memberikan nama atau istilah untuk rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Oleh karena itulah lahirnya Pancasila berdasarkan pidatonya Bung Karno itu. Selain itu, Insinyur Soekarno juga berperan sebagai ketua panitia kecil, ketua panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta atau pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dan di dalam sidang PPKI, beliau juga mempunyai peranan sebagai ketua PPKI yang mengesahkan UUD NRI tahun 1945 yang dimana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Baik, itu tentang Soekarno. Sekarang kita lanjut pada poin yang terakhir, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam perumusan dan penetapan dasar negara. Peranan Muhammad Hatta yang selalu kita ingat dalam hal ini adalah dalam sidang pembuka PPKI. Beliau mengumpulkan para tokoh golongan agama untuk membicarakan atau membahas usulan dari rakyat Indonesia Timur mengenai perubahan sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta, yang kemudian berhasil melahirkan kesepakatan rumusan dasar negara Pancasila sebagaimana yang kita kenal sekarang. Baik, demikian beberapa tokoh yang mempunyai peranan dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara. Hanya sampel saja, kalian tentu dapat menambahkan daftar nama tokoh dan peranannya secara lebih banyak lagi. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam belajar.